Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime yang menonjolkan adegan-adegan pertarungan nih guys, yang tentunya juga dengan robot-robotan raksasa gitu. Tentunya kalian sudah tahu nih kalau saya sudah menyebut robot-robotan ataupun yang adegan pertarungan. Yap, kali ini kita akan membahas anime militer dan mecha ya guys, yang tentunya terbaru pada fall 2021 ini. Sepertinya tahun 2021 ini adalah tahun untuk anime mecha nih guys, karena banyak banget nih anime mecha yang baru, apalagi pada fall 2021 ini. Nah, pada video kali ini saya telah melis 12 anime militer dan mecha yang terbaru pada fall 2021 ini guys, yang tentunya memiliki MC overpower serta memiliki pertarungan yang epic juga tentunya. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya tidak menunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, 86 Season 2. Nah, untuk kalian pastinya, apalagi kalian penggemar anime mecha atau militer, pastinya sudah pada nonton untuk season 1 pada anime ini. Tentu saja season 1 anime ini sangat banyak menarik perhatian peminat anime tentunya. Nah, untuk anime ini masih menceritakan tentang Republik San Magnolia yang telah berperang dengan Kekaisaran Giat selama 9 tahun lamanya. Nah, meskipun awalnya menderita kerugian yang menghancurkan akibat Legion Mekanik Otonom atau drone milik Kekaisaran, akhirnya Republik telah mengembangkan unit otonomnya sendiri. Nah, unit tersebut disebut sebagai Juggernaut yang diarahkan dari jarak jauh oleh seorang handler. Nah, sementara dari luar, publik percaya bahwa perang sedang terjadi di antara mesin. Kenyataannya jauh lebih mengerikan. Nah, Juggernaut diuji cobakan oleh manusia dan semuanya dijuluki dengan 86, sebutan yang diberikan kepada minoritas atau kolorata Sang Magnolia yang dominan tetapi dianiaya dan dikambing hitamkan oleh pemerintah Alba yang dipimpin oleh rasis untuk intinya. Nah, kolorata dianggap bukan manusia. Mereka juga tidak diizinkan memiliki nama dan dipaksa tinggal di camp interniran di Bangsal 86. Sementara mereka dipaksa bertempur dalam perang Republik dengan Kekaisaran untuk mendapatkan kemajuan. Nah, di sini untuk kapten yang bernama Shin bertekad untuk mencapai tujuannya, yaitu Kapten Spearhead Squadron yang terdiri dari 86. Nah, mereka akan terus berperang serta berperan tanpa harapan di medan perang, di mana hanya ada kematian yang menantinya. Yang kedua, Sakugan. Nah, di masa depan, para manusia hidup di bawah tanah yang bernama labirin. Nah, mereka semua hidup secara bahu-membahu. Selain itu, setiap labirin memiliki beberapa koloni. Nah, di sini setiap labirin mempunyai suhu panas yang tinggi. Sementara itu tempat lain mempunyai emas dan perak yang menumpuk penuh. Kemudian ada seorang gadis berumur 9 tahun yang mempunyai rasa ingin tahu tinggi bernama Memenfu. Nah, bersama dengan ayahnya yang bernama Gaganba, mereka berdua bekerja untuk bertahan hidup sebagai orang yang mengendarai robot yang bertujuan untuk menggali ore. Nah, suatu hari Memenfu malah mengganggu ayahnya yang sedang membuat peta bagian internal labirin. Nah, saat mereka berdua sedang menjelajahi labirin demi mencari ibunya, tiba-tiba muncul makhluk misterius. Nah, di sini kita akan melihat perjalanan Memenfu serta ayahnya guys. Yang ketiga, Muv-Luv Alternatif. Nah, anime ini berlatar di dunia yang mulai terancam karena invasi alien yang disebut Beta. Nah, di sini animenya mengisahkan seorang anak yang bernama Takeru yang entah kenapa kembali terbangun di hari di mana tempat tinggalnya porak-poranda akibat pertempuran pasukan manusia melawan alien Beta. Nah, kemudian pada saat dia bangun, dia awalnya bingung. Kemudian ia mengingat rentetan kejadian yang akan terjadi di masa depan yang akhirnya memaksa PBB menjalankan rencana alternatif 5. Nah, migrasi sebagian umat manusia keluar angkasa untuk mencari dunia baru yang aman dari ancaman Beta. Nah, di sini Takeru akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Yuko Kousuke, sang kepala proyek penelitian rahasia alternatif 4 untuk menghentikan rencana alternatif 5 guys. Yang keempat, Star Wars Fashion. Nah, anime ini merupakan serial antologi bergaya anime Jepang dengan total 9 episode dari Lucasfilm. Nah, anime ini menceritakan tentang kisah-kisah Jedi di dalam dunia Star Wars yang disutradarai oleh beberapa kreator anime, di mana
Episode satunya berjudul The Duel yang menceritakan tentang seorang Ronin misterius yang melindungi sebuah desa dari sekelompok badut. Lalu untuk episode 2-nya berjudul Love and Oko yang menceritakan karakter Oko sebagai putri dari keluarga Yakuza luar angkasa. Kemudian ia bertemu dengan Love, seekor kelinci alien. Sedangkan episode ketiganya berjudul Tatooine Rhapsody. Episode ketiga ini digambarkan sebagai opera rock yang akan mencakup penampilan oleh Jabba, The Hutt, dan Boba Fett. Ya, sedangkan yang keempat berjudul The Twins. Nah, episode 4 ini mengikuti dua saudara kandung yang dibesarkan oleh sisa-sisa tentara kekaisaran. Nah, sedangkan episode 5-nya berjudul The Elder yang berfokus pada seorang Jedi dan Padawan bertemu dengan orang misterius yang harus mereka lawan. Nah, untuk yang keenam berjudul The Village Bride, di mana salah satu karakternya populer di Star Wars mengadakan pernikahan, guys. Nah, untuk episode 7-nya berjudul Akakiri yang menceritakan kisah cinta naas seorang Jedi dan seorang putri. Nah, sedangkan episode yang ke-8 berjudul TOB1, satu-satunya kisah yang berfokus pada droid. Lalu yang terakhir yang ke-9 yang berjudul The Night Jedi yang berlatar The Rise of Skywalker, ceritanya melibatkan kesatria Jedi, jatuhnya order baru, guys. Yang kelima, Kyokai Senki. Nah, anime ini berlatar pada tahun 2061 Masehi. Jepang telah kehilangan kedaulatan rakyat Jepang, menghabiskan hari-hari mereka sebagai warga negara yang tertindas setelah terpecah belah dan diperintah oleh 4 faksi perdagangan utama. Nah, negara ini menjadi yang terdepan di dunia setelah penyebaran amaim atau senjata bergerak khusus humanoid oleh setiap blok ekonomi. Nah, suatu hari Amou Shiba, seorang anak laki-laki yang mencintai mesin, bertemu Gai, seorang AI yang berpikir otonom. Nah, pertemuan tersebut membawa Amou untuk terjun ke dalam pertempuran untuk merebut kembali Jepang dengan mengemudikan armament Kenbu yang dia buat sendiri, guys. Yang keenam, Gyakuten Seikei no Daichi Shoujo. Nah, anime ini bermula pada tahun 2019, tepat sebelum perubahan era sejarah Jepang. Pada suatu hari tiba-tiba terjadi keretakan dimensi yang muncul tepat di atas langit. Rupanya ada dua alternatif yang bernama Shinkoku Nippon. Nah, di sini negara Jepang pada dunia alternatif tersebut mempertahankan militerismenya dan tetap terjebak di era Showa. Nah, Jepang alternatif tersebut menyerang Jepang dengan gas Genmu. Bahkan mereka juga meluncurkan humanoid raksasa yang bernama Garan. Nah, akibat dari tindakan tersebut, Jepang yang kita ketahui akhirnya tidak memasuki era Reiwa. Satu dekade kemudian, negara yang kita kenal berubah menjadi Genkoku Nippon, yaitu negara boneka dari Shinkoku Nippon. Yang ketujuh, Megaton Q Musashi. Nah, anime ini menceritakan 90% umat manusia musnah karena invasi. Nah, sedangkan orang-orang yang selamat tinggal di tempat penampungan di mana kehidupan mereka dipantau dan ingatan akan invasi terhapus. Nah, di sini 3 remaja dari tempat penampungan dipilih untuk mengemudikan 3 mesin yang digabungkan menjadi robot Musashi yang terbuat dari Megatronium. Nah, anime ini akan bercerita tentang laga robot dengan kehidupan sekolah, guys. Yang ke-8, Eureka. Nah, setting film ini berpusat di Tokyo. Anemone yang seorang gadis yang kehilangan ayahnya dalam pertempuran di Tokyo 7 tahun sebelum cerita film itu, guys. Nah, dia hanya ditemani mainan bernama Gulliver dan Ai. Nah, pembantu bernama Domi Kids. Nah, sekarang dia adalah kunci dari strategi unit eksperimental yaitu bernama Acid untuk memerangi Eureka 7 yang telah membunuh 2,6 miliar manusia. Nah, di sini umat manusia mempercayakan harapan terakhir mereka kepada Anemone yang terjun ke dalam Eureka 7. Yang ke-9, Macross Delta Movie. Nah, di sini anime ini mengambil latar 8 tahun setelah Macross Frontier. Nah, kali ini dikisahkan 2 remaja bernama Hayate Imamelman, seorang pemuda yang menjadi pilot Delta Squadron milik perusahaan militer Saos demi mencari tujuan dalam hidupnya. Kemudian ia pun bertemu dengan gadis dari planet Windermere bernama Freya Uyon yang kabur dari rumahnya demi menjadi member grup idola Walkur. Nah, sementara itu sebuah penyakit misterius bernama Val Syndrome melanda planet-planet di gugus Brisik. Di saat yang sama, kerajaan planet Windermere
melakukan skadron yang bernama Aerial Knights, menyatakan perang terhadap planet-planet koloni lain yang telah dihuni oleh manusia guys. Yang ke-10, Uchusenkan Yamato 2205. Nah, anime ini menceritakan 3 tahun telah berlalu sejak pertempuran dengan Kekaisaran Komet Putih yang dipimpin oleh Presiden Despler, yang telah mencari bintang induk baru untuk menyelamatkan orang-orang Gamirasu yang terancam punah, untuk menemukan sebuah bintang yang memenuhi syarat di bagian galaksi Bima Sakti. Tapi itu berada di wilayah negara antar bintang yang perkasa. Nah, sengketa wilayah yang pecah di galaksi mau tidak mau melibatkan bumi yang memiliki perjanjian keamanan dengan Gamirasu. Nah, keajaiban kesalahan waktu yang membawa keunggulan militer dan ekonomi ke bumi yang telah menghilang sebagai ganti nyawa mereka sendiri. Nah, di sini Susumu Kodai memulai perjanjian pelatihan dagang kru baru sebagai persiapan untuk keadaan darurat yang akan datang guys. Yang ke-11, Soukyo no Fafner de Beyond 4. Nah, situs resmi adaptasi anime ini mengumumkan info terbaru terkait pemutaran bagian keempat filmnya. Dalam sebuah episode terbaru, bagian keempat yang terdiri dari episode ke-10 hingga 12 akan diputar di bioskop di Jepang pada tahun ini guys. Staff juga mempersiapkan perilisan Blu-ray bagian ketiga filmnya pada 24 Februari 2021 lalu guys. Nah, untuk staff yang menggarap serial sebelumnya kembali dalam proyek ini. Namun, Miki Suzuki mengisi peran sebagai penata seni, sedangkan Takuma Moroka sebagai penata fotografi, dan Takashi Noto masih menjadi sutradara guys. Sedangkan Tou Ubukata bersama Hisashi Hirai masing-masing memerankan penulis, skenario, dan desainer karakternya guys. Yang ke-12, Gundam Breaker Betelgeuse. Nah, setelah pertempuran sengit, Gunpla Battle US Championship memasuki babak finalnya. Di sini, sosok pejuang tertentu muncul. Nah, beberapa bulan kemudian, yaitu Misa Satsukino membangun Gunpla baru di jalan perbelanjaan Ayato. Tampaknya dalam suasana hati yang lebih buruk dari biasanya. Nah, sebagai pelampiasan kemarahan yang tidak fokus, dia menempatkan Gunplanya yang lengkap di simulator dan memasuki pertempuran. Tetapi Gunpla tiba-tiba tertahan menjelang acara GB Festa yang besar. Nah, di sini nasib pejuang Gunpla berada pada titik kritis. Yang ke-13, Girls Unpanzer. Nah, dikabarkan bahwa Momo Kawashima, yaitu mantan anggota OSIS Akademi Wanita Owarai, nah harus mengulang 1 tahun lagi setelah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Nah, dengan berbagai kejadian yang sampai membuat iri, satu-satunya cara agar Anda bisa masuk perguruan tinggi adalah melalui beasiswa atletik. Nah, dengan piala musim dingin semakin dekat, Momo menjadi komandan tim perang Owarai untuk menunjukkan keahliannya serta menunjukkan kehormatannya. Nah, di sini dia mendapat lawan pertamanya, yaitu BC Freedom Academy, yang dibagi menjadi 2 faksi yang terus-menerus mengalami gesekan. Nah, terlepas dari pertandingan yang tampaknya mudah untuk Momo, dia akan segera menyesal karena begitu percaya diri pada awalnya. Nah, itu dia guys, 13 anime mecha dan militer terbaru pada fall 2021 ini. Semoga saja list kali ini dapat menambahkan list anime yang ingin kalian tonton guys. Dan semoga aja kalian tertarik dengan animenya. Nah, untuk kalian yang udah subscribe, jangan lupa guys dibantu like, komen, dan share-nya supaya channel ini dapat berkembang guys. Karena kalau bukan dari kalian yang membantu, siapa lagi tentunya. Nah, dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Nah, untuk kalian yang punya saran atau rekomendasi anime lain yang bergenre sesuai dengan di atas, bolehlah kalian lempar ke kolom komentar guys. Tetapi untuk fall 2021 ini ya, tentunya untuk sesuai tema lah, supaya teman-teman yang kalian yang belum tonton atau belum tahu bisa menontonnya juga guys. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.